Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membahas tentang analisa kelompok kami terhadap PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, yang mana pada kali ini merupakan salah satu tugas dosen dari Ibu Vita Fitisia, SE SPDMN. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan nih biar makin kenal kita. Yang pertama, tim kita ada yang pertama itu yang pertama ada saya Muhammad Lutfi dengan nomor pokok mahasiswa CA 2011 1039. Selanjutnya ada Jessica Rosiana Setio dengan nomor pokok mahasiswa CA 2011 10427, dan selanjutnya ada Abu Nizar Bisri dengan NPM CA 2011 10099. Oke, pada video kali ini kami akan membahas beberapa poin-poin pembahasan yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama, kita akan membahas sejarah dari PT Sido Muncul itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas struktur organisasi yang ada di PT Sido Muncul. Selanjutnya, kita akan membahas logo serta makna dari logo itu sendiri. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Sido Muncul, lalu ada ragam produknya dan analisa dari kami mengenai SWOT produk atau perusahaan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dari PT Sido Muncul. Ini merupakan beberapa contoh pengambilan keputusan, dan ada kesimpulan di akhir video. Oke, lanjut aja pembahasan yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dari PT Sido Muncul, yang mana sejarah ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, awal mula muncul ide bisnis. PT Sido Muncul didirikan bermula pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Sido Muncul semula hanya berupa industri rumahan, yang kemudian secara perlahan bisnis ini berkembang menjadi perusahaan yang besar dan ternama. Jadi awal berdirinya itu PT Sido Muncul yakni pada tahun 1928, yang mana terjadi perang Malese yang melanda dunia. Akibat perang ini, usaha Melkrey yang mereka rintis terpaksa gulung tikar dan mengharuskan mereka pindah ke Solo pada tahun 1930. Tanpa menyerah, pasangan ini kemudian memulai usaha toko roti dengan nama Roti Muncul. 5 tahun kemudian, berbekal kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Kemudian saya akan membahas munculnya nama Sido Muncul. Pada tahun 1941, Tuan Melkrey dan Ibu Rahmat Sulistyo memformulasikan jamu tolak angin yang saat itu menggunakan nama jamu 7 angin. Ketika Perang Kolonial Belanda yang kedua pada tahun 1949, mereka mengungsi ke Semarang dan mendirikan usaha jamu dengan nama Sido Muncul, yang artinya impian yang terwujud. Di Jalan Melaten Trenggulun nomor 104, itulah usaha jamu rumahan dimulai dengan dibantu oleh 3 orang karyawan. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembentukan awal pabrik. Pada tahun 1951, keluarga Nyonya Rahmat Sulistioningsi pindah ke Semarang. Di sana mereka mendirikan sebuah pabrik jamu secara sederhana, namun produknya sudah diterima oleh masyarakat secara luas. Karena semakin besarnya usaha keluarga ini, maka modernisasi pabrik juga merupakan satu hal yang mendesak. Pada tahun 1970, dibentuknya Persekutuan Kompetitor Ngasivi Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini. Lalu tahapan yang keempat ialah perkembangan bisnis Sido Muncul. Pada tahun 1984, PT Sido Muncul memulai modernisasi pabriknya dengan merealokasikan pabrik sederhananya ke pabrik representatif dengan mesin-mesin modern. Kemudian pada 11 November tahun 2000, PT sudah muncul kembali meresmikan pabrik baru di Ungaran yang lebih luas dan modern. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan kala itu, dan pada saat itu pula PT sudah muncul memperoleh 2 penghargaan sekaligus, yakni penghargaan yang pertama ialah cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik setara dengan
Farmasi dan sertifikat inilah yang menjadikan PT Sido muncul sebagai salah satu pabrik jamu berstandar farmasi. Lokasi pabrik sendiri terdiri dari bangunan pabrik seluas 7 hektar, lahan agrowisata 1,5 hektar, dan sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. Lalu pada 18 Agustus tahun 2005, PT Sido muncul dihibahkan perkebunan milik Bob Hasan seluas 7,5 hektar di daerah Jonggol, Kota Bogor, untuk dijadikan sebuah apotek hidup terbesar. Serta di tempat lain bersama Bob Hasan, ia juga memberdayakan para penyandang disabilitas dengan diberi sebuah perkebunan untuk dikelola dan dinikmati mereka. Dan kemudian pada tanggal 10 Februari tahun 2010 telah dilakukannya peletakan batu pertama pembangunan pabrik bahan baku herbal seluas 3.000 meter persegi. Begitulah sejarah singkat dari PT Sido muncul. Selanjutnya akan diterangkan oleh Abu Nizar Bisri. Saya Abu Nizar Bisri akan membacakan struktur organisasi pemegang saham. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Yang pertama ada Jonathan Sofyan Hidayat, yaitu sebagai komisaris utama. Lalu ada Johan Hidayat sebagai komisaris. Selanjutnya ada Sigit Hartoyo Hadi Santoso sebagai komisaris independen. Lalu ada Lindawati Gani sebagai komisaris independen dan Dr. Muhammad Adib Humairi sebagai komisaris independen. Selanjutnya di bagian direksi. Yang pertama ada David Hidayat, yaitu sebagai direktur utama. Lalu ada Irwan Hidayat sebagai direktur dan Leonard sebagai direktur. Lalu ada Darmaji Sidik sebagai direktur. Selanjutnya Komite Nasional dan Remunerasi. Yang pertama ada Sagara Utama sebagai ketua dan merangkap anggota. Lalu ada Heriati Gunawan sebagai anggota dan Finansia Sri Indriyati sebagai anggota. Lalu ada Komite Audit. Yang pertama ada Lindawati Gani sebagai ketua, lalu Timotius sebagai anggota dan Hermawan juga sebagai anggota. Selanjutnya sekretaris perusahaan yaitu Tiur Simamora. Lalu ada audit internal yaitu Joni Susanto. Lalu unit usaha strategis Maria Reviani sebagai obat herbal dan minuman, Susana Julia sebagai obat farmasi, dan Roy Anton sebagai ekstraksi, lalu Ricardo Antoni sebagai ekspor. Selanjutnya ada fungsi koperasi. Fungsi korporasi Irwan Hidayat sebagai pemasaran dan David Hidayat sebagai operasional, lalu Dharma Haji Sidik sebagai penjualan dan distribusi domestik. Lalu ada Leonard sebagai akuntansi dan keuangan serta IT, dan Irwan Hidayat sebagai komunikasi dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya saya akan membacakan makna dari logo Sido muncul tersebut. Logo yang menempel pada PT Sido muncul selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah berubah, yakni foto seorang ibu bersama anak yang sedang duduk di sebuah kursi ditemani bersama anak kecil pria yang berdiri di sampingnya. Menurut Irwan, perempuan yang ada di dalam foto tersebut adalah pendiri Sido muncul, yaitu Rahmat Sulistyo. Sedangkan anak kecil itu adalah cucunya yang tak lain adalah dirinya sendiri. Ia bercerita saat kecil, pria berusia 74 tahun tersebut sudah sering sakit-sakitan. Dalam tradisi Tionghoa, jika seorang anak sakit, maka harus diambil anak angkat. Dalam kasus Irwan, ia akhirnya hidup bersama neneknya di Semarang dan diangkat sebagai seorang anak. Mau tak mau, Irwan juga mengikuti bagaimana sang nenek membangun bisnis jamu sejak awal. Produk pertama yang diciptakan adalah minuman masuk angin dalam bentuk godokan. Lalu pada tahun 1951, minuman masuk angin itu berubah
menjadi bentuk pil yang diberi nama obat angin. Dan saat itulah nama Sido muncul tercipta. Sido muncul sendiri bermakna impian yang terwujud. Kemudian pada tahun 1946, nenek mengungsi ke Semarang karena ada perang di Jogja. Lalu tahun 1951 beliau mendirikan jamu dan dikasih nama Sido muncul. Artinya impian yang terwujud. Lalu dibentuklah dalam bentuk pil, dikasih nama obat angin. Tolak angin adalah salah satu produk unggulan Sido muncul yang memiliki jargon yang khas dan diingat oleh masyarakat, yakni orang pintar minum tolak angin. Irwan mengakui jargon itu muncul dari dirinya sekitar tahun 2000 yang lalu. Maknanya bahwa tidak ada orang bodoh. Setiap orang memiliki keahlian dan kemampuan, namun di bidang yang berbeda-beda. Jargon itu saya lontarkan pada tahun 2000-an karena menurut saya tidak ada orang bodoh. Semua pintar pada panggilan hidup masing-masing. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar masak, lalu ya semua ada pintar di bidangnya masing-masing. Begitu kata Irwan. Selanjutnya, Sido muncul memiliki visi, yaitu menjadi industri jamu yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Tidak hanya mempunyai visi, Sido muncul juga mempunyai misi. Misi yang pertama yaitu meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal tradisional. Lalu, mengembangkan research atau penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan dengan bahan-bahan alami. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara tradisional. Dan yang terakhir, ikut mendorong pemerintah serta instansi resmi agar lebih berperan dalam pengembangan pengobatan tradisional. Selanjutnya saya akan sedikit memberitahu apa aja sih ragam-ragam produk dari PT Sido muncul. Tentu saja yang pertama, produk dari Sido muncul ya adalah tolak angin. Semua orang Indonesia pasti tahu. Lalu ada Kuku Bima Energy. Selanjutnya ada kopi jahe. Dan lalu ada SMA. Tidak hanya itu, PT Sido muncul juga mempunyai produk sari temulawak dan vitamin C 1000 mg yang baik untuk tubuh vitamin C-nya. Bukan itu saja, masih banyak produk-produk dari Sido muncul ya seperti blueberry, garlic, daun, dan masih banyak lagi yang produk dari Sido muncul. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Oke, saya Jessica. Di sini saya akan membahas mengenai analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama adalah strength. Strength itu adalah kekuatan. Yang pertama, produk-produk yang dipasarkan sudah melekat dan menjadi budaya di hati masyarakat Indonesia. Banyak produk dari PT Sido muncul yang sudah melekat di hati masyarakat Indonesia. Seperti contoh ialah produk yang sangat terkenal, ialah tolak angin, di mana banyak dari masyarakat Indonesia ketika terkena gejala masuk angin, maka otomatis obat yang akan dibeli ialah tolak angin.
Lalu yang kedua adalah harga produk yang terjangkau. Karena bahan yang digunakan murah, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan menjadi sedikit hingga menghasilkan harga produk yang terjangkau. Yang ketiga, pendistribusian produk telah mencapai pasar global. Salah satu produk yang terkenal di mancanegara ialah tolak angin. Di luar Indonesia, tolak angin juga dijual di misalnya seperti Filipina, Malaysia, Nigeria, Hong Kong, Australia, Belanda, dan Amerika Serikat. Ekspor di luar Indonesia mencapai sekitar 5% dari penjualan produk pada tahun 2014. Pada tahun 2016, dilaporkan bahwa produksi tahunan produk tersebut mencapai 780 juta saset. Selanjutnya yang keempat ialah khasiat dari produk yang dijual memiliki efektivitas yang sangat baik mengobati penyakit. Hal ini dapat dibuktikan hingga saat ini. Produk-produk yang dijual sangat memiliki kualitas yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang kelima, banyak produk yang terbuat dari bahan-bahan herbal yang aman bagi kesehatan. Banyak produk yang dijual memang terbuat dari bahan-bahan herbal, maka dari itu produk yang dijual dapat dikonsumsi dengan aman oleh konsumen. Selanjutnya itu adalah weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak ragam produk yang dipasarkan oleh PT Sido muncul, memiliki banyak ragam produk sehingga sulit untuk memfokuskan peningkatan di satu produk. Yang kedua ialah salah satu produk menggunakan bahan baku yang cukup berbahaya, yaitu kuku bima. Masih terdapat kandungan aspartem, di mana jika diminum terus-menerus akan berdampak meracuni darah. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ialah produk herbal masih sedikit yang memproduksinya. Ini menjadi salah satu peluang besar bagi PT Sido muncul, karena perusahaan lain masih belum banyak yang memproduksi obat dengan kandungan herbal. Selanjutnya ialah bahan baku yang mudah dijumpai di Indonesia. Tumbuh-tumbuhan dan obat herbal yang alami sangat melimpah di negeri ini. Selanjutnya ada masyarakat yang sangat menyukai produk herbal. Banyak masyarakat yang lebih memilih produk herbal karena minim akan efek samping yang akan diderita konsumen. Selanjutnya ada threats atau tantangan. Munculnya pesaing yang memasarkan produk serupa seperti contoh antangin yang sangat terlihat menjadi kompetitornya dari tolak angin. Yang kedua ialah kestabilan harga bahan pokok. Bahan pokok baku yang dijual oleh masyarakat harganya masih tidak stabil. Yang ketiga, harus selalu fokus dan menjaga kualitas produk. Hal ini harus dilakukan karena bahan baku herbal yang mudah diperoleh masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat dapat membuat obat sendiri. Selanjutnya adalah harus fokus pada banyak hal. Dengan banyaknya ragam produk yang dipasarkan, maka tentunya itu menjadi tantangan tersendiri bagi PT Sido muncul guna meningkatkan mutu dan kualitas produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan PT Sido muncul. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Lutfi. Baik, pengambilan keputusan dari PT Sido muncul itu sendiri ada berbagai macam. Di sini kita lebih fokus dalam hal marketing atau pemasarannya. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam menentukan strategi pemasaran produk secara global pada tahun 2021. Kita lansir dari laman Riki ASP yang mana menerangkan bahwasanya PT Sido muncul pada tahun 2021 lalu berencana memperluas pangsa pasarnya di mancanegara. Hal ini dilansir dari laporan tahun 2020 Sido, produk-produk Sido muncul melakukan pengiriman ekspor perdana produk tolak angin cair ke Saudi Arabia. Di tahun 2021, Sido muncul semakin gesit menggali pasar luar negeri ke kawasan Asia dan Afrika. Sebagai informasi, saat ini pangsa pasar Sido muncul yang paling besar di luar negeri adalah ke negara tetangga kita, yaitu ke Malaysia dan juga ada di salah satu negara Afrika yakni Nigeria. Direktur Utama Sido muncul yakni David Hidayat melihat masyarakat di negara-negara ASEAN memiliki iklim dan kebiasaan yang mirip dengan Indonesia. Oleh karena itu, Sido yakin produk-produknya bisa diterima.
Perkembangan pasar ekspor saat ini yang sudah terrealisasi adalah mengaktifkan kembali anak perusahaan di Nigeria, muncul di Nigeria. Jelasnya pada kontan.co.id. Menurut kelompok kami, langkah atau keputusan yang diambil oleh PT Sido Muncul ini merupakan keputusan yang sangat tepat. Dengan menganalisa peluang yang ada di negara-negara yang iklimnya sama dengan Indonesia, maka tentunya penyakit atau gejala yang muncul oleh masyarakat biasanya akan sama. Maka dari itu perlu adanya produk-produk yang dapat menangani gejala tersebut agar masyarakat dapat sembuh dari gejala tersebut. Selanjutnya pengambilan keputusan yang kedua akan dijelaskan oleh Jessica. Yang kedua ialah keputusan strategi pemasaran, yakni kampanye pemberian nasi bungkus pada tahun 2021. Dilansir dari laman Detik Finance, yang mana dalam beritanya memuat salah satu keputusan strategi marketing dari PT Sido Muncul, yaitu dengan melakukan kampanye berbagi berkah dengan memberikan nasi bungkus dan salah satu produk unggulannya, yakni Telak Lino, yang berlokasi di 11 kota di Indonesia. Direktur Sido Muncul, yaitu Bapak Irwan Hidayat, mengambil langkah ini dengan harapan dapat mempromosikan produk Tolak Lino lebih luas dan juga berbagi kepada sesama serta turut membantu para UMKM di tengah sulitnya pandemi yang sedang melanda. Karena kan pihaknya menggandeng para pedagang nasi seperti warung makan Tegal, atau warteg, masakan Padang, dan warung kecil lainnya sebagai penyedia bahan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Adapun untuk sasaran penerima bantuan ini diantaranya ojek online, supir bus, supir taksi, supir angkot, masjid. Strategi ini yang dilakukan oleh Sido Muncul bisa bermanfaat bagi banyak orang. Menurut kami, keputusan yang diambil Sido Muncul ini ialah keputusan yang tepat karena dengan begitu masyarakat akan lebih mengenal produk yang diberikan secara gratis. Poin positif lainnya ialah dapat membantu perekonomian UMKM Indonesia karena makanan yang dipesan itu berasal dari pelaku UMKM Indonesia. Sekian penjelasan kami mengenai PT Sido Muncul. Lalu kami menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisa kami yang akan disampaikan oleh Abu. Oke, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dibacakan oleh kami bertiga, yang yaitu PT Sido Muncul merupakan perusahaan terkenal yang berfokus pada industri jamu tradisional dan farmasi. Produk-produk yang dijual oleh PT Sido Muncul pun sudah sangat melekat di hati masyarakat. Banyaknya ragam produk yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Tetapi karena terlalu banyak ragamnya produk yang dipasarkan oleh PT Sido Muncul dapat menyebabkan dampak yang kurang baik, yakni sulitnya perusahaan untuk memfokuskan kualitas di satu produk. Dengan adanya banyak produk PT Sido Muncul, membuat penelitian baru yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan dari bahan alami, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kesehatan melalui pola hidup sehat, dan berperan dalam pembangunan pengobatan tradisional yang dikemas dalam bentuk modern. Kedepannya, kami berharap PT Sido Muncul dapat terus meningkatkan kualitas produk dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen, baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Oke, baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami tentang PT Sido Muncul. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.